Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Rehat Sejenak dimanapun berada. Jumpa lagi di channel ini, di channel Rehat Sejenak. Kali ini di Bincang Santai ya, kita akan berbincang dengan Bung Janwan Tarigan ya. Saya panggil Bung Jensen saja ya, biar nama lebih lapangan. Nama lapangan Bung Jensen ya. Beliau ini sekarang aktif sebagai Badan Pekerja Malang Corruption Watch yang memiliki tanggung jawab di riset ya. Membidangi riset. Membidangi riset. Nah, tentu ini menarik ya. Apa yang akan kita bahas ya, tentu ada kaitannya dengan isu yang lagi viral lah di Kota Malang. Ya, ini terutama terkait dengan jalan berlubang yang ini dikeluhkan oleh banyak orang. Ya, orang marah-marah ini, bahkan saya lihat di sejumlah pemberitaan itu lubang-lubang itu kemudian di garisin begitu, kemudian ditulisin dengan kata-kata yang cukup unik gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kan juga perlu kita bedah sebenarnya. Itu gambaran kekesalan sebenarnya. Kekesalan dari publik atau dari warga ini ya. Nah, karena ya tentu jalan itu kan menjadi sarana yang sangat penting bagi warga untuk mobilisasi ya. Betul. Setiap hari pergi ke kantor, pulang, kalau kena jalan berlubang itu kan pasti akan sebal sekali begitu. Yang tentu ini juga pasti akan bertanya, ini di mana peran pemerintah daerah, di mana wali kotanya begitu. Nah, ini sobat-sobat sejenak kita akan ulas begitu, kita akan berbincang dengan Bung Jensen untuk melihat bagaimana fenomena ini dan bagaimana sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah begitu dalam penyelesaian jalan berlubang yang kita lihat ini fenomenanya tidak hanya sekali saja, tapi setiap tahun terus terjadi ini. Ya, bahkan setiap tahun itu. Jadi setiap tahun fenomena klasik, setiap tahun terjadi ini berarti kan ada masalah gitu. Apa sebenarnya masalah yang terjadi terkait dengan penanganan jalan berlubang atau secara umum penanganan jalan lah ya di Kota Malang. Gimana Bung Jensen melihatnya? Iya, saya melihat fenomena klasik ini ya, fenomena jalan berlubang yang terus berulang kayak gitu. Ini sebagai cerminan sebenarnya, Bang, bahwasanya pemerintah kita abai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kenapa kemudian saya bilang seperti itu? Karena memang dalam konteks kita bernegara, kita harus melihat bahwa pemerintah itu memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan publik dasar kepada masyarakatnya, rakyatnya, gitu. Sebagaimana juga termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwasanya tujuan bernegara itu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, kayak gitu. Betul. Nah, dalam konteks ini termasuk pembuatan jalan, perbaikan jalan berlubang, memberikan fasilitas umum, kayak gitu di dalamnya. Nah, ketika kita melihat fenomena jalan berlubang semacam ini dan tidak kemudian ditanggapi secara cepat oleh pemerintah, ini kan menunjukkan bahwa pemerintah kita tidak memprioritaskan kebutuhan yang dekat dengan masyarakat. Nah, begitu. Ini kebutuhan apa terus yang diprioritaskan itu kira-kira? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita, gitu. Karena kita kan tahu kalau anggaran pemerintah kita itu besar. Semestinya anggaran-anggaran yang sangat dekat dengan masyarakat itu bisa menjadi prioritas. Nah sekarang pertanyaannya besar ini, berapa jumlah besarnya APBD itu? Karena kalau kita ngikutin di sejumlah pemberitaan juga salah satu alasan kenapa jalan berlubang ini tidak segera diperbaiki oleh pemerintah daerah adalah terkait dengan anggarannya tidak ada itu. Ya kan? Berapa sebenarnya jumlah APBD itu atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang itu Bung Jensen sebenarnya? Itu juga kadang yang buat lucu itu, alasan pemerintah itu tidak ada anggaran. Padahal kalau kita lihat anggaran di Kota Malang misalkan, anggaran publik di Kota Malang APBD itu sebesar 2,2 triliun. Itu jumlah yang cukup besar. Besar sekali gitu. Itu ya. Untuk memperbaiki jalan berlubang itu selesailah gitu. Harusnya selesai. Tapi kemudian di sini kita berbicara dalam konteks politik anggarannya, alokasinya itu kecil untuk pembuatan jalan dan berapa Bung Jensen? Perbaikan pemeliharaan. Kecilnya hanya tidak mencapai 1%. Kecil sekali ya. Dari 2,2 triliun itu hanya 77 miliar diperuntukkan untuk
pembuatan jalan. Itu ada di dinas apa itu? Itu ada di dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang membidangi itu pengadaan barang dan jasa, pembuatan jalan gitu. Hanya 77 miliar. Iya. Itu untuk pembangunan jalan. Iya, pembangunan jalan. Sementara untuk pemeliharaannya hanya dialokasikan 3,7 miliar. 3,7 miliar. Nah, semestinya kan ketika ya. ada jalan berlubang seperti ini, alokasi pemeliharaan jalan ini tadi yang digunakan untuk memperbaiki, kayak gitu. Nah, sementara sekarang ini ketika masyarakat memprotes, kemudian beraspirasi agar jalannya diperbaiki kayak gitu, Dinas PUPR malah berdalih kalau anggaran untuk pemeliharaan jalan yang sifatnya insidentil itu sudah habis, padahal ini masih di bulan April kayak gitu. Nah, ini karena kan mungkin tadi anggarannya kecil ya, 3,7 membuat masyarakat geram juga kayak gitu, kecil sekali. Oke. Jadi terkait dengan dana tidak terduga ya, dana insidental ternyata udah habis begitu ya. Iya. Tapi bener nggak sih dana tidak terduga itu udah habis atau gimana tuh? Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi pandemi sekarang ini, kami melihat bahwa pemerintah itu memang memfokuskan dana tidak terduga untuk penanggulangan dampak COVID-19. Gitu. Barangkali itu juga yang menjadi pertimbangan dari pemerintah kita. Tapi sebenarnya itu tidak bisa menjadi alasan, karena kebutuhan masyarakat di lapangan kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan jalan yang berkualitas itu menjadi kebutuhan pokok lah. Menjadi kebutuhan karena ketika jalan berlubang terus-menerus tidak diperbaiki kayak gitu, itu akan sangat merugikan publik. Baik secara waktu, kemudian juga ada banyak korban. Kita berharap tidak ada korban, tapi pada faktanya ada banyak kecelakaan yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah karena faktor jalan berlubang. Gitu. Oke. Ini menarik ini. Karena dalam tinjauan hukum administrasi negara itu sebenarnya ada mekanisme diskresi sebenarnya. Oh iya. Jadi pemerintah daerah ya, dalam hal ini wali kota ya bisa mengeluarkan diskresi begitu untuk menyelesaikan problem ini. Sebenarnya ya, kalau semestinya diskresi dikeluarkan saat-saat seperti itu, benar-benar untuk kebutuhan masyarakat. Apalagi kalau jangan sampai kemudian gara-gara alasan tidak ada uang, kemudian tidak diperbaiki, lantas kemudian menimbulkan problem, menimbulkan masalah gitu ya. Betul. Masalah entah itu nanti soal kemacetan misalnya, apalagi sampai kecelakaan, korban jiwa dan lain sebagainya, ini jadi masalah. Nah, menarik ini Bung Jensen ya. Kalau menurut Bung Jensen ya, apa sebenarnya faktor utama penyebab fenomena jalan berlubang ini gitu? Dari tahun ke tahun kok selalu ada sebenarnya. Apa masalahnya sebenarnya Bung Jensen? Dalam bacaan kami ya, melalui mini riset, kemudian juga hasil bacaan-bacaan di lapangan kayak gitu, setidaknya ada dua penyebab jalan berlubang ini terus-menerus menjadi masalah klasik kayak gitu, yang diwariskan dari satu periode kepemimpinan ke periode yang lain. Pertama, mengenai pengelolaan anggaran yang korup. Nah, ini kan kita sudah berat ini sudah bicara anggaran yang korup ini. Sudah tahu bersama kan tadi kalau anggaran itu besar gitu. Besar ya, 2,2 triliun. Anggaran itu besar. Kita melihat anggaran ini kan sebagai uang rakyat. Betul. Masyarakat itu penting sudah itu. Urunan itu harus itu tadi, di garis bawahi. Masyarakat sudah urunan melalui pajak dan retribusi yang diharapkan ya bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang kemudian akan membawa kesejahteraan umum. Benar. Nah, namun ini kemudian tidak dikelola secara baik. Yaitu tadi korup sejak dalam perencanaan begitu. Misalkan alokasinya itu dibuat kecil untuk perbaikan jalan, pemeliharaan jalan gitu. Sementara kita tahu kalau kebutuhan masyarakat akan jalan itu sangat-sangat vital gitu. Nah, sementara bisa kita bandingkan dengan belanja-belanja di sektor lain yang itu kira-kira tidak terlalu menyentuh ke masyarakat. Katakanlah apa misalnya apa tuh? Misalnya ini belanja makan dan minum rapat. Berapa tuh jumlahnya? Itu bisa mencapai berkisar ya, ini berdasarkan tabulasi kita dari tahun ke tahun itu 25 sampai 30 miliar. Itu untuk makan dan minum saja. Kemudian juga untuk perjalanan dinas. Itu berkisar 50 sampai 60 miliar. Besar juga ya. Ini kan sangat jauh dengan pemeliharaan jalan itu tadi. 3,7. Iya, kayak gitu. Nah, ini kan kemudian mencederai rasa keadilan masyarakat. Kita yang urunan kok
mereka yang menikmati gitu. Mereka yang pakai gitu untuk diri mereka sendiri. Itu kan untuk kebutuhan birokrasi operasional. Semestinya itu bisa ditekan. Karena pada hakikatnya pemerintah itu kan hanya sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semestinya anggaran itu juga dikelola ya tidak lebih banyak untuk alatnya itu tadi, untuk instrumen itu tadi, tapi untuk tujuan substansinya itu masih kepada kebutuhan publik begitu. Nah, kemudian juga kita melihat dalam pengelolaannya ini juga memang masih bermasalah ya, masih banyak temuan-temuan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHPBPK, di mana temuannya menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kekurangan volume dalam hal pengadaan barang dan jasa, khususnya berkaitan dengan jalan ini tadi ya. Nah, ini kan kemudian memiliki efek, ketika volumenya kurang. Kekurangan volume ini begini ya, ketika misalkan ada suatu proyek yang dianggarkan 100 miliar, tapi kemudian dalam pelaksanaannya secara tertulis disepakati 100 miliar, diterima 100 miliar, dalam pelaksanaannya di lapangan itu hanya grade-nya itu dikurangi gitu. Nah, akhirnya kan kualitasnya berkurang, sehingga dalam ketika sudah diperbaiki tidak lama kemudian itu akan rusak kembali. Jadi kualitasnya diturunkan lah ya. Sehingga itu setiap tahun itu tadi kan akhirnya dianggarkan kan, dianggarkan setiap tahun. Padahal ya itu akhirnya juga ada pemborosan anggaran di sana. Pemborosan anggaran. Itu yang kita sebut korup itu tadi. Yang seharusnya misalnya jalan itu dengan anggaran sekian bertahan 10 tahun misalnya. Tapi karena diselewengkan misalnya maka dia hanya bisa bertahan 1 tahun gitu misalnya kan. Setelah itu jalannya berubah, rusak, dan dianggarkan lagi. Betul. Padahal kan kalau misalkan itu bisa bertahan 5 atau 10 tahun, yang harusnya yang konteks saat ini ya, realitas saat ini dianggarkan setiap tahun, itu bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain, pendidikan, kesehatan yang sampai sekarang ini belum terpenuhi juga anggarannya. PR-nya banyak juga nih. Jadi memang kita melihat ini pemerintah kita lebih memprioritaskan operasional birokrasi, hal-hal yang sekiranya itu jauh dari kepentingan publik. Ya ini menarik gitu. Jadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya, tadi disinggung oleh Bung Jansen ya. Jadi pengadaan barang dan jasa ini juga menjadi salah satu penyebab ya, kenapa kemudian jalan itu tidak bisa bertahan lama. Karena boleh jadi gitu ya, dalam konteks pengadaan barang dan jasa itu sudah dimainkan sedemikian rupa, ya kan? Misalnya dugaannya, misalnya ada pihak ketiga misalnya dengan pemerintah daerah yang kemudian bermain mata itu, sehingga yang kita bisa lihat ya banyak jalan yang rusak begitu. Ya, ini saya kira perlu juga diawasi betul. Ya Bung Jansen gitu. Apalagi juga banyak temuan tadi disinggung juga oleh Bung Jansen. Temuan di LHPBPK yang setiap tahun ada kekurangan volume. Yang ini juga harus diselesaikan juga sebenarnya begitu ya. Bisa dilanjut juga tuh Bung Jansen tuh. Iya. Karena berbicara mengenai kualitas pengelolaan anggaran ini tentu kita nggak berhenti pada kritik-kritik alokasinya yang kurang gitu. Akan tetapi bagaimana pelaksanaan implementasinya itu di lapangan bagaimana? Karena seringkali sudah alokasinya kurang, dalam implementasinya juga bermasalah. Sehingga memang ini kemudian menciptakan situasi yang begitu rumit di lapangan. Ini seperti lingkaran setan. Lingkaran setan. Nah, ini juga berkaitan sebenarnya dengan konteks demokrasi kita ya, demokrasi elektoral kayak gitu, di mana biaya pilkada itu begitu mahal. Kita tahu sendirilah kayak gitu. Saat proses pilkada kampanye begitu, ada deal-dealan politik antara pengusaha dengan calon kepala daerah. Trennya ke situ ya, dugaannya ke arah situ. Memang harus kita lihat jauh gitu. Nah, sehingga ketika kepala daerah yang didukung terpilih, ini kemudian menagih janji-janji politik gitu. Kamu sudah aku danai di awal, sudah aku kasih modal gitu. Ketika terpilih, ya
menangkanlah aku di proyek ini misalnya kayak gitu. Nah ini kan kemudian politik balas budi dalam tanda yang negatif gitu. Nah ini kan kemudian apa juga sejalan dengan kenapa kemudian ada banyak temuan-temuan BPK seperti itu tadi, kekurangan volume itu tadi. Karena memang kita melihat ya dari bacaan-bacaan di lapangan, kemudian temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan kayak gitu, berarti ada yang keliru ini secara politik anggarannya kayak gitu. Dia mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari proyek yang mereka kerjakan. Nah, ini kan kemudian pasti bermasalah. Karena ketika mereka mengambil keuntungan yang besar, berburu rente kayak gitu, ya mereka akan mengusahakan bagaimana agar kualitasnya bisa dikurangi, agar mereka bisa dapat keuntungan yang besar. Betul. Ini yang saya kira perlu dipahami oleh publik ya, bahwa persoalan jalan berlubang itu tidak sederhana. Betul. Ya. Jadi harus dilihat tuh hulunya itu seperti apa. Betul, ya, dari mulai proses perencanaan APBD, ya, kemudian pelaksanaan APBD, pertanggungjawabannya seperti apa, begitu kan. Dan ini harus diawasi sebenarnya. Betul, dan perlu dievaluasi juga memang ke depan ini berkaitan dengan pengelolaan. Apa yang dievaluasi itu? Yang pertama itu berkaitan dengan pengelolaan itu tadi ya, karena ini kita berbicara dalam konteks besarnya itu politik operasional ya, berbicara tentang politik anggaran kayak gitu. Ketika pengelolaan anggaran itu buruk, maka yang kita temui di lapangan itu seperti tadi, pendidikan mahal, jalan berlubang, kesehatan sulit diakses kayak gitu. Jadi dalam tata kelola anggaran yang baik itu ya setidaknya ada 3 pilar lah yang harus dipenuhi. Apa itu, Bung? Yang pertama itu ya harus ada transparansi dalam pengelolaannya. Kemudian berkaitan dengan yang Abang bilang itu tadi, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu secara filosofi adalah uang rakyat kan kayak gitu. Betul. Dan harus partisipatif. Karena ya ini di negara demokratis kan gitu. Di negara demokratis ya partisipatif itu menjadi roh dari demokrasi itu sendiri. Dan saya kira pengaduan-pengaduan gitu, kekesalan dari publik itu juga bagian dari partisipasi juga ya. Iya, betul. Yang harus direspon secara positif. Jangan kemudian malah dinyinyirin gitu, dianggap sebagai kritik negatif. Betul. Ini harusnya harus konstruktif. Betul. Tapi lebih daripada itu saya kira juga bentuk partisipasi itu tidak hanya pada saat kejadian masalahnya itu ada gitu. Iya. Tapi mulai dari proses perencanaannya tadi itu ya. Betul. Perencanaan APBD itu masyarakat sudah dilibatkan secara penuh begitu. Betul. Tidak hanya misalnya diundang kemudian ternyata rumusan kebijakannya sudah ada, terus kemudian suruh tanda tangan, kan tidak hanya sebatas itu, tapi betul-betul formalitas. Kalau istilahnya itu meaningful participation itu sebenarnya ya, Bung Jansen. Iya. Jadi selain itu ya itu bisa di breakdown satu-satu ya pilar itu tadi Bang ya. Dan ada prasyaratnya juga sebenarnya. Gitu, apa prasyaratnya agar pilar-pilar ini bisa tegak berdiri ya gitu. Yang pertama ya memang harus ada komitmen politik karena kita menyadari bahwa pemerintah yang memiliki kewenangan, kita sudah memilih mereka kan begitu. Jadi harus ada kemauan untuk mengelola anggaran secara baik. Benar. Secara transparan, akuntabel, melibatkan partisipasi masyarakat kan gitu. Nah, kemudian harus juga didukung oleh desain kelembagaan. Desain kelembagaan yang ya pro terhadap pilar-pilar itu tadi, penegakan pilar-pilar itu tadi. Dan satu lagi yang menurut saya penting ini adalah adanya kapasitas masyarakat sipil atau warga. Kayak gitu. Karena akan sulit rasanya untuk berpartisipasi ketika masyarakat tidak memahami isunya, isu terkait anggaran ini. Gitu. Termasuk juga tidak tahu sebenarnya apa bentuk tanggung jawab pemerintah itu. Ya, apa kewajiban pemerintah, apa hak yang mereka harus terima itu termasuk. Betul. Itu penting juga. Iya betul. Termasuk dalam konteks pengelolaan, saya kira ke depan ini menjadi tantangan besar bagaimana caranya agar isu anggaran menjadi isu bersama. Karena ini anggaran publik, uang rakyat, ya kita harus menempatkan anggaran publik itu harus kita kawal bersama kayak gitu. Betul. Tidak cukup hanya dipahami oleh elit-elit pemerintah saja atau akademisi saja kayak gitu. Sehingga memang demokrasi ke depan ini bisa berjalan secara substansial. Betul. Ketika kita berbicara dalam konteks anggaran kayak gitu, ada musyawarah rencana pembangunan, itu benar-benar berangkat dari aspirasi masyarakat. Betul. Berangkat dari aspirasi masyarakat, bukan kemudian
hanya sebatas tanda tangan itu tadi, biar sudah memenuhi persyaratan administrasi kemudian gitu ya. bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Oke, ya, ini menarik Bung Jensen ya, karena kita kan tentu ingin bahwa infrastruktur jalan di Kota Malang itu kan punya kualitas begitu. Artinya tidak mudah rusak gitu ya, tidak mudah berlubang begitu. Maka saya kira perlu juga mungkin ya agar bagaimana pemerintah daerah itu dalam setiap pengadaan barang dan jasanya itu menginformasikan kepada publik. Ya, misalnya jalan A misalnya dibangun dengan anggaran sekian. Ya, kemudian siapa yang mengerjakan? Ya kan targetnya selesai itu sampai kapan begitu kan? Dan kalau perlu warga pun juga diundang untuk terlibat mengawasi itu secara langsung gitu agar apa yang tertuang misalnya di dalam kontrak gitu, kontrak pengadaan barang dan jasa itu juga bisa diketahui oleh publik gitu, sehingga publik bisa ikut memastikan ini bener nih, ini bener apa tidak ini, misalnya spesifikasinya seperti apa, tinggi aspal itu seperti apa gitu, meskipun ya kita tahu ya publik juga pasti terbatas ya dengan pengetahuan teknis semacam itu begitu, tapi itu adalah bagian dari proses saya kira untuk penguatan masyarakat, terutama bagaimana agar masyarakat itu juga berpartisipasi di dalam pembangunan di Kota kontrol Malang. Sosial ya, kontrol sosial dari publik begitu. Iya, evaluasi itu memang penting Bang di sektor pengadaan itu tadi ya, karena memang seringkali yang menjadi ladang basah korupsi itu ya di bagian pengadaan barang dan jasa itu. Termasuk dalam hal ini kita katakanlah seperti temuan BPK itu tadi, kemudian temuan-temuan di lapangan banyaknya jalan berlubang dikonfirmasikan, kemudian termasuk ini juga ya, evaluasi terhadap pihak ketiga juga harus dilakukan ya. Iya, evaluasi terhadap pihak ketiga. Kenapa kemudian banyak kekurangan volume itu tadi? Karena memang pihak ketiga dalam hal ini kan bandel. bermain. Dugaannya bermain kayak gitu. Bermain seperti apa itu Bang Jensen? Ini pembahasan kita udah mulai ngeri-ngeri sedap ini kayaknya. Ya, bermainnya seperti itu tadi, zone politik itu tadi, pertukaran kepentingan itu tadi. Sehingga ini kan kemudian merugikan publik. Ke depan ya itu penting memang kalau memang pemerintahnya kita masih percaya bersih kayak gitu, pemerintah harus menindak tegas itu pihak ketiga, karena pemerintah dalam hal ini ya sebagai penguasa anggaran kan, sebagai pembuat komitmen juga kan. Nah, jadi dia memiliki kewenangan untuk menindak pihak ketiga yang tidak serius. Betul. Kayak gitu. Ya, itu yang saya kira penting ya. Artinya tentu kita berharap bahwa dalam waktu dekat begitu Bung Jensen, ya persoalan jalan berlubang ini bisa selesai. Tapi jangan seperti pemadam kebakaran. Ya, artinya ketika ada jalan berlubang kemudian ditutup gitu, terus kemudian selesai masalah tidak. Tetapi harus dievaluasi secara menyeluruh itu. Dari mulai perencanaan ya, pelaksanaan sampai evaluasi, dan itu semua harus melibatkan publik. Itu yang juga harus dari hulu persoalannya harus dibaca memang. Betul. Itu yang saya kira penting gitu Bung Jensen, agar fenomena atau problem jalan berlubang itu tidak terus muncul setiap tahun. Ya, kita berharapnya ini udah selesai lah begitu ya. Begitu Bung Jensen. Nah, kira-kira apa ini rekomendasi atau catatan saran misalnya kepada pemerintah daerah gitu dan juga terutama kepada publik juga nih, apa yang bisa dilakukan begitu Bung Jensen? Aku kira kita bisa berangkat dari konsep teoritik pengelolaan anggaran yang baik itu tadi ya Bang ya, di mana ke depan ya kita perlu menegakkan memang pilar-pilar anggaran itu tadi, mulai dari adanya transparansi, akuntabilitas sampai partisipasi. Tapi perlu dicatat memang harus ada prasyarat yang harus kita lengkapi terlebih dahulu. Pertama tadi kemauan politik dari pemerintah daerah, political will ya. Political will. Kemudian desain kelembagaan untuk mendorong transparansi, pertanggungjawaban, kemudahan berpartisipasi, itu kan harus ada desain kelembagaan yang mendukung. Kemudian kapasitas masyarakat sipil. Aku kira ke depan kita juga harus menyadari betul bahwa anggaran publik ini milik bersama, sehingga patut kita kawal bersama, sehingga memang fenomena-fenomena jalan berlubang seperti sekarang ini tidak berulang setiap tahun kayak gitu. Dan ini tentu akan merugikan masyarakat ketika ini terus berulang. Betul. Ketika jalan baik, ya kesejahteraan umum pun akan meningkat gitu. Ya. Mobilisasi bisa berjalan secara baik gitu ya. Sehingga akses ekonomi juga mudah dijangkau gitu. Betul.
Ya, ke depan harapannya perbaikan-perbaikan di pemerintahan kita bisa menjadi gerakan bersama, gerakan sosial itu gitu. penting itu. Bukan menjadi gerakan elit saja. Akhirnya kan kemudian terjadi reformasi atau penyerobotan oleh elit semata saja, yang itu seringkali bisa juga rentan disalahgunakan di monopoli tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Jensen. Ini sangat mencerahkan ya bagi kita semuanya menyangkut persoalan jalan berlubang ini begitu. Oke, ya. Jangan lupa sobat-sobat tersejenak untuk subscribe, ya, like, komen, ya, nyalakan notifikasi dan juga bagikan agar informasi ini juga memberikan manfaat kepada yang lain dan juga menjadi bagian dari upaya ya mencerdaskan kehidupan bangsa ya sebagaimana yang kita cita-citakan bersama begitu Bung Jensen. Oke, kita akan berjumpa lagi di bincang-bincang santai berikutnya dengan isu-isu yang lebih menarik lagi ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bung Jensen. Ya, jangan bosan-bosan untuk kami undang begitu di channel ini ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.